Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Hidup Akurat. Apakah Anda pernah mendengar pepatah, kaya tambah kaya, miskin tambah miskin? Pepatah ini seringkali mencerminkan realitas yang terjadi di masyarakat kita. Hari ini, kita akan membahas fenomena ini secara mendalam. Kita akan melihat apa saja yang membedakan antara menjadi kaya dan menjadi miskin, serta bagaimana kita bisa mengambil pelajaran dari perbedaan tersebut agar kita bisa mencapai kesuksesan finansial. Kaya atau miskin? 7 tanda Anda akan jadi yang mana? Ini adalah pertanyaan penting yang seringkali kita abaikan, tapi sebenarnya bisa mempengaruhi masa depan finansial kita secara besar. Kita akan mengupas tuntas faktor-faktor yang memengaruhi kaya tambah kaya dan miskin tambah miskin. Jadi, pastikan untuk tetap ditemani sampai akhir video ini untuk menggali lebih dalam. Sebelum kita memulai, mari kita renungkan sejenak tentang fenomena kaya tambah kaya, miskin tambah miskin. Pepatah ini seakan menjadi cerminan dari realitas yang ada di masyarakat kita. Kita sering melihat bagaimana orang-orang yang sudah memiliki kekayaan cenderung semakin bertambah kaya dari waktu ke waktu, sementara orang-orang yang berada dalam kemiskinan seringkali terjebak dalam lingkaran kemiskinan yang sulit untuk mereka keluar. Tentu saja, hal ini bukan hanya soal keberuntungan semata. Ada faktor-faktor yang mendukung fenomena ini terjadi, seperti pengelolaan uang yang bijaksana, pola pikir yang proaktif, pendidikan dan keterampilan yang memadai, serta lingkungan dan jaringan sosial yang mendukung. Hari ini, kita akan membahas apa saja tanda-tanda yang menunjukkan seseorang cenderung ke arah kaya tambah kaya, dan sebaliknya, apa yang membuat orang miskin tambah miskin. Jadi, mari kita bersama-sama menggali lebih dalam mengenai perbedaan tersebut, dan tentu saja, bagaimana kita bisa belajar dari hal ini untuk mencapai kesuksesan finansial yang kita inginkan. Pertanda pertama adalah pengelolaan uang. Kita semua tahu bahwa uang merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan kita. Namun, bagaimana kita mengelola uang tersebut adalah kunci utama dalam menentukan apakah kita akan menjadi kaya atau miskin. Orang kaya cenderung memiliki pengelolaan uang yang bijaksana. Mereka tidak hanya menghabiskan uang untuk hal-hal yang bersifat konsumtif, tetapi mereka juga berinvestasi dan mengelola risiko dengan baik. Mereka memiliki rencana keuangan yang jelas, termasuk alokasi dana untuk investasi jangka panjang, dana darurat, serta tabungan untuk keperluan mendesak. Sebagai contoh, orang kaya mungkin akan memilih untuk menginvestasikan sebagian besar pendapatannya ke dalam properti, saham, atau bisnis, sementara mereka tetap hidup di bawah batas pengeluaran yang telah mereka tetapkan. Mereka juga cenderung melakukan diversifikasi investasi untuk mengurangi risiko. Sementara orang miskin seringkali kurang memperhatikan pengelolaan uang. Mereka cenderung hidup dari gaji ke gaji, bahkan seringkali berutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kurangnya pemahaman tentang pentingnya investasi dan pengelolaan uang jangka panjang membuat mereka terjebak dalam lingkaran kemiskinan yang sulit untuk mereka keluar. Jadi, jika kita ingin menjadi kaya, salah satu langkah pertama adalah belajar bagaimana mengelola uang dengan bijaksana. Tanda kedua adalah pendidikan dan keterampilan. Pendidikan dan keterampilan adalah modal utama dalam meraih kesuksesan, terutama dalam era yang semakin kompetitif seperti sekarang ini. Orang kaya seringkali menginvestasikan waktu dan uang dalam pendidikan dan pengembangan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan mereka. Mereka menyadari bahwa dengan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang relevan, mereka dapat menciptakan peluang baru dan meningkatkan nilai diri mereka di pasar kerja. Mereka mungkin mengambil kursus tambahan, mengikuti pelatihan, atau bahkan mengejar gelar lebih tinggi untuk meningkatkan kompetensi mereka. Seorang yang kaya mungkin akan mengalokasikan sebagian dari kekayaannya untuk pendidikan mereka sendiri atau anggota keluarga mereka. Mereka bisa saja memilih untuk membiayai pendidikan anak-anak mereka di sekolah atau universitas terbaik, atau bahkan memperoleh sertifikasi atau keterampilan tambahan yang relevan dengan bisnis atau investasi mereka. Sementara orang miskin seringkali kurang memiliki akses atau kesempatan untuk pendidikan dan pengembangan keterampilan yang memadai.
Mereka mungkin terbatas oleh keterbatasan finansial, aksesibilitas, atau bahkan kurangnya motivasi untuk terus belajar dan berkembang. Tanpa pendidikan dan keterampilan yang memadai, mereka sulit untuk bersaing dalam pasar kerja yang semakin kompetitif. Oleh karena itu, jika kita ingin meraih kesuksesan finansial, kita perlu menginvestasikan waktu dan upaya untuk terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kita. Tanda ketiga adalah pola pikir dan mentalitas. Pola pikir dan mentalitas seseorang memainkan peran besar dalam menentukan arah hidup dan kesuksesannya. Orang kaya memiliki pola pikir yang proaktif, mereka melihat peluang di setiap situasi dan mencari solusi atas masalah. Mereka percaya bahwa mereka memiliki kendali atas hidup mereka dan bahwa mereka dapat menciptakan kesuksesan dengan kerja keras dan ketekunan. Mereka berani mengambil risiko dan tidak takut untuk mencoba hal-hal baru. Selain itu, mereka juga memiliki sikap yang positif dan optimis terhadap kehidupan. Seorang yang kaya mungkin akan melihat kegagalan sebagai pelajaran dan kesempatan untuk belajar dan berkembang. Mereka akan terus mencoba dan berusaha keras meskipun menghadapi rintangan atau kegagalan. Mereka juga cenderung memiliki mentalitas pertumbuhan, di mana mereka percaya bahwa kemampuan dan keberhasilan dapat ditingkatkan melalui upaya dan pengalaman. Di sisi lain, orang miskin seringkali terjebak dalam pola pikir yang defensif dan pesimis. Mereka mungkin cenderung menyalahkan keadaan atau orang lain atas kegagalan mereka dan seringkali kehilangan motivasi untuk mencoba hal baru. Pola pikir yang negatif dan sikap yang pasif membuat mereka sulit untuk meraih kesuksesan dalam hidup. Oleh karena itu, jika kita ingin meraih keberhasilan finansial, penting untuk mengembangkan pola pikir yang proaktif, optimis, dan berani mengambil risiko. Tanda keempat adalah lingkungan dan jaringan sosial. Lingkungan tempat seseorang berada dan jaringan sosial yang dimilikinya dapat memengaruhi secara signifikan kemungkinan kesuksesan finansial seseorang. Orang kaya seringkali berada dalam lingkungan yang mendukung pertumbuhan finansial dan memiliki jaringan sosial yang luas. Mereka menghabiskan waktu dengan orang-orang yang memiliki tujuan yang sama atau lebih tinggi, dan mereka saling mendukung untuk mencapai kesuksesan. Mereka memiliki akses ke informasi, sumber daya, dan peluang yang mungkin tidak tersedia bagi orang lain. Sebagai contoh, seorang pengusaha sukses mungkin memiliki akses ke komunitas bisnis yang aktif dan berpengaruh. Mereka dapat bertukar ide, mendapatkan nasihat dari sesama pengusaha, atau bahkan menemukan peluang kolaborasi atau investasi melalui jaringan mereka. Di sisi lain, orang miskin seringkali terisolasi dari lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan memiliki jaringan sosial yang terbatas. Mereka mungkin berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki pandangan yang sama atau bahkan lebih buruk, yang dapat membatasi peluang mereka untuk berkembang. Kurangnya dukungan dan dorongan dari lingkungan juga dapat membuat mereka sulit untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Oleh karena itu, jika kita ingin meraih kesuksesan finansial, penting untuk membangun lingkungan dan jaringan sosial yang mendukung pertumbuhan dan memberikan dukungan positif. Bersama-sama, kita bisa saling mendukung dan memotivasi untuk mencapai tujuan kita. Tanda kelima adalah kebiasaan dan prioritas. Kebiasaan sehari-hari dan prioritas seseorang juga dapat menjadi penentu utama dalam perjalanan menuju kesuksesan finansial. Orang kaya memiliki kebiasaan yang mendukung kesuksesan finansial dan selalu mengutamakan hal-hal yang memberikan nilai tambah bagi mereka. Mereka memiliki kebiasaan untuk mengatur waktu dengan baik, fokus pada hal-hal yang penting, dan menghindari hal-hal yang bersifat konsumtif atau menghambat pertumbuhan. Mereka juga cenderung memiliki prioritas yang jelas dalam hidup, seperti mencapai tujuan keuangan, memperluas pengetahuan dan keterampilan, atau membangun hubungan yang baik dengan orang-orang terdekat. Seorang yang kaya mungkin akan menghabiskan waktu luangnya untuk membaca buku-buku tentang investasi atau menghadiri seminar keuangan, sementara mereka mungkin akan membatasi waktu mereka untuk hal-hal yang tidak produktif seperti menonton TV atau bermain game. Mereka juga mungkin memiliki kebiasaan menabung secara rutin atau melakukan investasi secara teratur sebagai bagian dari prioritas keuangan mereka. Sementara itu,
Orang miskin seringkali terjebak dalam kebiasaan yang merugikan dan mengutamakan hal-hal yang bersifat konsumtif. Mereka mungkin membuang-buang waktu dan uang untuk hal-hal yang tidak memberikan nilai tambah, seperti makanan cepat saji atau barang-barang mewah yang tidak perlu. Kurangnya kesadaran akan pentingnya kebiasaan dan prioritas yang sehat membuat mereka sulit untuk membangun kekayaan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, jika kita ingin mencapai kesuksesan finansial, penting untuk mengubah kebiasaan dan prioritas kita agar sesuai dengan tujuan kita. Dengan mengutamakan hal-hal yang benar-benar penting dan membangun kebiasaan yang mendukung pertumbuhan, kita dapat menciptakan fondasi yang kokoh untuk meraih keberhasilan finansial yang kita impikan. Tanda keenam adalah kesadaran finansial dan rencana keuangan. Kesadaran finansial yang baik dan memiliki rencana keuangan yang terencana adalah kunci utama dalam mencapai kesuksesan finansial jangka panjang. Orang kaya memiliki pemahaman yang baik tentang keuangan mereka, termasuk bagaimana mengelola pendapatan, mengurangi hutang, dan merencanakan investasi untuk masa depan. Mereka membuat rencana keuangan yang jelas dan disiplin dalam menjalankannya. Mereka menghitung pengeluaran mereka, menyisihkan dana untuk investasi dan tabungan, dan mengikuti rencana tersebut secara konsisten. Mereka juga selalu memperbarui dan menyesuaikan rencana keuangan mereka sesuai dengan perubahan keadaan atau tujuan hidup. Sebagai contoh, seorang yang kaya mungkin akan membuat anggaran bulanan yang rinci, mencatat semua pemasukan dan pengeluaran mereka, serta mengalokasikan sebagian dari pendapatannya untuk investasi jangka panjang seperti reksadana atau properti. Mereka juga mungkin memiliki asuransi jiwa atau dana darurat untuk mengantisipasi kebutuhan mendesak di masa depan. Sementara itu, orang miskin seringkali kurang memiliki kesadaran finansial yang memadai dan seringkali hidup tanpa rencana keuangan yang jelas. Mereka mungkin tidak menyadari pentingnya mengelola uang dengan bijaksana atau mengabaikan perencanaan keuangan karena terlalu sibuk atau tidak memiliki pengetahuan yang cukup. Oleh karena itu, jika kita ingin mencapai kesuksesan finansial, penting untuk meningkatkan kesadaran finansial kita dan membuat rencana keuangan yang terstruktur. Dengan memiliki pemahaman yang baik tentang keuangan pribadi dan memiliki rencana yang jelas untuk mencapai tujuan keuangan kita dapat mengelola uang dengan lebih efektif dan meraih kesuksesan finansial yang kita inginkan. Tanda ketujuh adalah kemauan untuk belajar dan berkembang. Kunci terakhir dari kaya tambah kaya dan miskin tambah miskin adalah kemauan seseorang untuk terus belajar dan berkembang. Orang kaya memiliki dorongan intrinsik yang kuat untuk terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka, sehingga mereka dapat terus bersaing dan menghadapi tantangan yang ada di dunia yang terus berubah ini. Mereka selalu mencari peluang untuk belajar hal-hal baru, baik itu melalui membaca buku, mengikuti kursus, atau menghadiri seminar. Mereka juga terbuka terhadap umpan balik dan saran dari orang lain, serta bersedia untuk mengubah pendekatan atau strategi mereka jika diperlukan. Seorang yang kaya mungkin akan menghabiskan waktu luangnya untuk mengikuti pelatihan atau workshop yang relevan dengan bidangnya, atau bahkan mengeksplorasi bidang-bidang baru yang menarik minat mereka. Mereka juga bisa saja memiliki mentor atau coach yang membimbing mereka dalam perjalanan menuju kesuksesan. Di sisi lain, orang miskin seringkali kurang memiliki motivasi atau kemauan untuk belajar dan berkembang. Mereka mungkin puas dengan status quo atau merasa bahwa mereka sudah cukup mengenal tentang hal-hal tertentu. Kurangnya kemauan untuk berubah atau mencari cara baru membuat mereka terjebak dalam rutinitas yang tidak produktif dan sulit untuk maju. Oleh karena itu, jika kita ingin menjadi kaya tambah kaya dan menghindari menjadi miskin tambah miskin, kita perlu memelihara kemauan untuk terus belajar dan berkembang. Dengan terus mengasah keterampilan dan pengetahuan kita dapat menghadapi tantangan dengan lebih percaya diri dan memanfaatkan peluang yang ada untuk meraih kesuksesan finansial yang kita impikan. Sekarang, setelah kita mengetahui tanda-tanda yang membedakan antara kaya tambah kaya dan miskin tambah miskin, langkah selanjutnya adalah bertindak. Jangan biarkan pengetahuan ini hanya menjadi informasi yang mengendap di kepala kita. Mari kita terapkan apa yang telah kita pelajari untuk menciptakan perubahan positif dalam hidup kita. Mulailah dengan membuat rencana tindakan yang konkret berdasarkan tanda-tanda yang telah kita bahas.
Setiap langkah kecil yang kita ambil menuju pengelolaan uang yang lebih baik, pengembangan keterampilan, perubahan pola pikir, dan membangun jaringan sosial yang kuat, akan membawa kita lebih dekat menuju kesuksesan finansial. Ingatlah, perjalanan menuju kekayaan dan keberhasilan finansial bukanlah sesuatu yang instan, tetapi dengan komitmen dan ketekunan, kita dapat mencapainya. Terima kasih telah menonton video ini dan menjelajahi tanda-tanda kaya tambah kaya dan miskin tambah miskin bersama kami. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat, jangan ragu untuk like, subscribe, dan bagikan kepada teman-teman Anda yang juga tertarik untuk belajar lebih banyak tentang manajemen keuangan dan kesuksesan finansial. Mari kita bergerak maju bersama-sama menuju masa depan yang lebih cerah dan keuangan yang lebih stabil. Sampai jumpa di video berikutnya, terima kasih dan tetap semangat.